Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mengurapi kami, memampukan kami untuk kami boleh menerima kebenaran demi kebenaran, dan semuanya itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam. Yang di luar kehujanan? Ya. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita belajar sejarah dulu. Kita belajar sejarah dunia. Belajar sejarah dunia. Siapa yang umurnya 50 tahun ke atas? Ya, saya ke atas juga. Senior. Umur saya 51. Ya, 51 tahun. Ya. Buat Bapak Ibu yang usianya 51 tahun ke atas, pasti ingat peristiwa yang terjadi di dunia ini yang disebut dengan Perang Dingin. Ingat enggak? Perang Dingin, ingat enggak? Oh, malah enggak tahu, aduh. Iya. Oke, kalau enggak tahu saya kasih tahu sudah. Perang Dingin itu dimulai sejak tahun 1947. Ya. Perang Dingin dimulai sejak tahun 1947. Selesai Perang Dunia Kedua. Dan itu mencapai puncaknya itu sekitar tahun 80-an mungkin ya. Saya masih SD waktu itu. Tahun 80-an itu mencapai puncak-puncaknya Perang Dingin. Perang Dingin itu apa sih? Perang diam-diam. Bukan perang di musim dingin ya. Perang di salju-salju. Perang Dingin itu perang tapi tanpa mengerahkan tentara, tanpa menggunakan senjata, tanpa terjadi bunuh-membunuh. Itu namanya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini dilakukan dengan cara pamer. Pamer senjata, pamer teknologi, pamer ekonomi, itu yang disebut dengan Perang Dingin. Jadi enggak pakai pukul-pukulan, cuma ngomong-ngomong tok. Ya toh? Cuma ngomong-ngomong. Enggak pakai pukul-pukul, enggak pakai banting-banting piring, enggak pakai tendang-tendang pintu. Itu namanya Perang Dingin. Ya. Perang Dingin ini terjadi antara dua negara adikuasa, ya, adikuasa, adidaya, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet waktu itu. Ya, dengan Uni Soviet. Dan itu puncaknya terjadi ketika Amerika dipimpin oleh Ronald Reagan, kemudian Uni Soviet dipimpin oleh Gorbachev. Ya. Jadi Perang Dingin ini terjadi ketika Amerika membuat kapal selam, maka Uni Soviet juga membuat kapal selam. Ketika Amerika meluncurkan satelit, maka Uni Soviet juga meluncurkan satelit. Yang satu buat laboratorium, stasiun luar angkasa.
yang satu juga buat seperti itu. Itu yang namanya perang dingin. Satu buat nuklir, yang satu juga buat nuklir. Itu perang dingin. Seru. Walaupun tidak ada korban. Tapi seru sekali, saudaraku. Nah, saat ini saya kasih tahu, dan ini sangat penting untuk saya kasih tahu. Saat ini di Indonesia, di negeri tercinta ini, juga sedang terjadi perang dingin. Ya, tapi perang dingin dalam hal agama. Ya. Karena Indonesia ini memang orang yang sangat mencintai agama, mengutamakan agama di atas segala-galanya. Dan saat ini sungguh luar biasa bahwa di Indonesia sedang terjadi perang dingin agama. Tapi tidak adik kuasa dan adik kuasa. Tapi antara mayoritas dan minoritas. Nah, ini masalahnya. Kalau perang dingin Amerika sama Uni Soviet sama-sama adik kuasa ya. Sama-sama adidaya. Tapi kalau di Indonesia ini tidak sama-sama kekuatannya. Saudara perlu mengetahui dan perlu menyadari bahwa hal ini memang benar-benar terjadi di Indonesia. Buat saudara yang rajin untuk mengakses media massa, baik itu YouTube, ya, yang paling banyak itu di YouTube, kita melihat begitu banyak para ahli-ahli agama yang saling berdebat, merasa diri paling benar dan engkau salah. Ya. Agamaku ini yang paling benar dan agamu itu salah. Dan ini adalah sikap yang tidak terpuji. Sikap yang sangat tidak baik bagi kita sebagai orang Indonesia yang berpancasila. Karena kita sebagai orang yang berpancasila, kita harus memiliki sikap inklusif. Ya, inklusif, toleran, menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati. Itulah sikap yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya. Jadi kalau kita nonton YouTube yang berisi masalah-masalah itu, jangan terlalu terpengaruh secara emosional, tapi santai-santai saja, tenang-tenang saja, bukan urusanku. Bukan urusanku. Kalian mau debat, kalian mau apapun terserah, itu bukan urusanku. Urusanku adalah bagaimana saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Karena saudaraku, agama itu sebenarnya bukan sebuah tujuan dalam hidup manusia. Tapi agama itu hanya merupakan sarana, merupakan jalan, merupakan cara bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa hidup damai dengan sesama, itu adalah agama. Jadi agama bukan tujuan, tapi itu hanya sarana. Tetapi anehnya yang terjadi saat ini, saudaraku, demi membela agama, perhatikan baik-baik ini, demi membela agama, orang rela untuk berbohong. Nah itu, membuat cerita-cerita hoax, membuat cerita-cerita yang tidak nyata, yang bohong, benar-benar bohong untuk membela agama. Lalu kalau kita membela agama dengan kebohongan lah, macam apa agama kita itu? Iya toh? Karena agama itu adalah, di dalamnya ada sebuah ajaran kebenaran. Bagaimana kita bisa membela agama dengan kebohongan? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi perang dingin? Dan perang dingin ini hanya terjadi di antara dua agama itu. Di Indonesia agama ada berapa toh? Banyak ya. Yang resmi, yang diakui oleh pemerintah ada 6. Tapi masih ada agama-agama lain yang belum diakui oleh pemerintah, masih banyak. Ya. Tapi perang dingin ini hanya terjadi di dua agama ini, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dua agama ini adalah
agama yang terbesar di dunia. Ya, agama yang terbesar di dunia. Agama Kristen itu saat ini jumlahnya sudah mencapai 2,5 miliar. Ya, atau mungkin lebih. 2,5 sampai 2,7 miliar. Itu agama Kristen. Sedangkan agama yang satunya sudah mencapai 1,5 miliar. Berarti kalau 1,5 ditambah 2,5 berapa? Berapa? 4 M. 4 miliar. Sedangkan penduduk di bumi ini hampir 7 miliar. Jadi 50% lebih orang memeluk dua agama ini. Nah, ini terjadi karena ini merupakan konsekuensi janji Tuhan terhadap Abraham. Ya. Janji Tuhan terhadap Abraham, dan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini tidak ada yang batal. Semuanya pasti terjadi dan bisa kita lihat sampai hari ini. Nah, bagaimana awal bukanya? Kita lihat di Kejadian 17. Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17, ayatnya saya cari dulu. Kejadian pasal 17, kita lihat di ayat 15 dulu. Ini tentang janji Tuhan kepada Abraham, pengulangan janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham begini firman-Nya. Selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa istrinya Sarai itu nanti akan memberikan keturunan. Memberikan Abraham seorang anak dan akan menjadi bapa segala bangsa. Raja-raja segala bangsa akan lahir daripadanya. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Padahal waktu itu Abraham sudah tua, istrinya juga sudah tua, secara medis, secara biologis sudah tidak mungkin lagi untuk mereka memiliki anak. Maka sikap Abraham di ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan bagaimana? Tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi jelas-jelas Tuhan berjanji berkat ini akan dicurahkan lewat Ishak. Tapi Abraham tidak percaya karena dia sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin lagi punya anak. Gitu ya. Sehingga Abraham berpikir, barangkali berkat ini akan diberikan lewat Ismail. Itu pikirannya Abraham. Waktu itu Ismail sudah lahir. Ayat 19. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, bukan Ismail, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi perjanjian Tuhan
itu terjadi pada Ishak, gitu ya. Janji itu berlaku buat Ishak. Tapi ayat 20, perhatikan. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memeranakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini loh sejarahnya seperti itu, ya. Jadi waktu itu karena Abraham punya 2 anak laki-laki, Ishak dan Ismail, dan Tuhan itu memberikan janji berkat kepada Ishak. Tetapi karena dia juga punya anak namanya Ismail, maka Tuhan bilang, ya wis Ismail juga diberkati. Ya. Hari Minggu yang lalu kita telah belajar tentang berkat terhadap anak sulung, gitu ya. Mulai Ishak, Yakub, Efraim, begitu. Nah, ini janji diberikan kepada Ishak, tapi Ismail juga menerima janji itu. Dan setelah berlanjut sejarah sampai hari ini, maka kedua anak Abraham inilah menjadi bangsa yang sangat besar. Dan tentunya dari Ishak yang lebih besar. Ya, dan Ismail pun juga menjadi yang besar. Nah, ini terjadi sampai hari ini, sehingga masalah itu terjadi, dan sampai di Indonesia saat ini masih ada terjadi perang dingin itu. Tolong hati-hati. Hati-hati. Gus Yakut, saya suka dengan dia. Saya suka dengan Gus Yakut ini karena dia seorang menteri agama yang bisa bersikap sedemikian netral gitu. Jadi dia tidak condong kepada satu agama tertentu, tapi dia menjadi menteri semua agama yang ada di Indonesia. Betul apa benar? Ya. Sikapnya yang begitu toleran, sikapnya yang begitu moderat. Seharusnya kita melihat orang-orang yang seperti ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama memberikan peraturan tentang penggunaan toa di tempat ibadah. Saudara tahu itu? Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dipermasalahkan, ya, karena itu enggak penting buat kita. Dan kalau kita memiliki sikap hati yang baik dan memiliki pikiran yang positif, maka kita pun akan bersikap tenang terhadap peraturan itu. Tidak terlalu pro, juga tidak terlalu kontra. Yang penting kita berpikir positif. Ya. Kalau saya ditanya teman-teman, menurut Pak Harto, keputusan Gus Yakut ini baik apa enggak? Ya baik, tapi enggak ngefek bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah terganggu. Justru saya bersyukur, berterima kasih. Kenapa kok berterima kasih? Ya kita tahu waktunya bangun jam berapa. Iya enggak? Oh, waktunya bangun. Siang-siang, oh waktunya kita istirahat. Ayo makan. Jangan kerja terus, waktunya istirahat. Sore-sore, oh waktunya kita mandi. Iya toh? Sebentar lagi, oh waktunya makan malam. Nanti sebentar lagi, oh waktunya kita beribadah. Ibadah keluarga. Di mana? Di Pak Gembala. Gitu. Enggak usah pakai lonceng. Iya enggak? Justru ini sangat membantu kita. Itu contoh berpikir positif. Kalau kita bisa berpikir positif, hati kita itu tenang. Tadi malam belum jam 7. Tadi malam belum jam 7, rumahnya Mas Anto dibobol orang. 2 HP diambil sama uang. Berpikir positif. Sebentar lagi akan punya HP yang lebih baik. Itu saja. Memang sudah waktunya ganti. Nah, enteng mikir itu. Iya.
Jadi kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu, nggak perlu dibahas panjang lebar. Ya, yang paling menakutkan kemarin ini, kita pasti kenal dengan yang namanya Ibrahim Saifuddin, yang orang Bima itu. Tahu ya? Dia mengeluarkan statement yang memang sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Dia mengatakan bahwa dalam sebuah kitab ini ada 300 ayat yang harus dihapus. Dan itu dia usulkan kepada Menteri Agama. Kenapa harus dihapus? Karena 300 ayat ini mengajarkan tentang kekerasan, mengajarkan tentang kebencian. Kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau utuh, hapus ayat ini. Ini keberanian yang luar biasa, tapi menurut saya tidak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi jangan sampai kita masuk ke ranah-ranah seperti itu, ya, karena agama itu bukan tujuan hidup kita. Agama itu sebagai sarana untuk kita belajar bagaimana kita menyembah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Saudara tahu Singapura ya? Singapura itu negara yang kecil, hampir sebesar Jakarta negaranya. Dulu disebut sebagai negara kafir. Iya. Karena di mana tadi? Di Singapura itu pemerintah tidak terlalu ikut campur dengan urusan agama. Bahkan di sekolah-sekolah pun dihapus pelajaran agama. Supaya apa? Supaya untuk menghindari konflik agama. Karena orang kalau sudah mabuk agama, tidak akan ada kemajuan. Semua agama, sampai lupa belajar teknologi. Lupa belajar pengetahuan. Yang dipelajari hanya agama. Ya. Itu salah, saudaraku. Agama tidak penting. Agama tidak penting. Karena itu hanya sebuah alat saja. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang beragama? Kita lihat di kitab apa ya? Sebentar, saya cari dulu. Matius ayat 2, pasal 22. Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Ya, saya bacakan. Dengar baik-baik. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara tahu artinya terutama? Apa? Paling penting, paling di atas, paling utama, paling di atas, paling penting. Ya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, bayarlah 1/10. Bukan ya? Bukan. Itu enggak penting. Yang penting, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, yang penting kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Itu adalah hukum yang pertama, utama dan pertama. 39. Dan hukum yang kedua, ini sama-sama utamanya. Ya, sama-sama utamanya, tapi yang kedua, tadi yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, ya, jadi ini walaupun kedua bukan berarti lebih rendah loh ya. Saya ulang ya. Dan hukum yang kedua yang
Sama dengan itu, sama utamanya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum Taurat dan seluruh hukum kitab para nabi dirangkum dalam dua kalimat itu. Dan kalau kita bisa melakukan dua hukum itu, kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Dan hukum ini sangat relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Pancasila 1. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Pancasila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Cocok apa enggak? Iya, ini sangat relevan. Jadi kita sebagai orang beragama jangan pernah menjadi mabuk agama. Semua yang penting itu agama sampai melupakan kemanusiaan. Oke, dalam hal ini saya akan memberikan banyak contoh. Bagaimana orang yang tidak bisa menjaga keseimbangan antara hukum utama 1 dan hukum utama 2. Matius 15 ayat 4 dan 5. Matius pasal 15 ayat 4 dan 5. Lihat. Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya, ini adalah hukum utama yang kedua tadi. Ayat yang kelima. Tetapi kamu berkata, maksudnya ini membantah gitu ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, Pak, Mak, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Ini lebih berat ke hukum 1 apa lebih berat ke hukum 2? Ke 1. Tapi hukum 2-nya tidak dilakukan. Nah ini enggak benar. Enggak benar. Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman, hormatilah ayah ibumu. Tetapi dia berdalih, lah bagaimana? Semua itu sudah saya gunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Pak, maaf ya Pak, aku gak bisa kirim beras. Lah ngopo le ra iso kirim beras? Udah tak antar ke Pak Gembala. Sudah saya persembahkan kepada Tuhan Pak. Itu enggak benar saudara. Ya, jadi dua hukum ini harus sama-sama dilakukan, enggak boleh hanya salah satu. Dua-dua harus seimbang. Contoh yang kedua, Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Ini enggak seimbang sama sekali. Nah, ini firman yang disampaikan untuk ahli Taurat dan orang Farisi, para alim ulama Yahudi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab perhatikan, persepuluhan dari selase, adas, manis, jintan, tumbar, merico, kemiri, loncang mungkin juga ya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ahli Taurat, orang-orang Farisi ini setia membayar perpuluhan kewajiban keagamaannya.
Ya, dia setia. Tapi dia tidak memperhatikan yang lebih penting. Keadilan tidak diperhatikan. Belas kasihan tidak diperhatikan. Kesetiaan tidak diperhatikan. Oke, sekarang ayat yang ke-14. Matius 23 ayat 14. Matius 23 ayat 14. Ini masih ditujukan kepada orang yang sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Orang Farisi suka berdoa panjang-panjang. Di mana-mana dia berdoa, di tikungan jalan, di perempatan, di rumah ibadat, di mana-mana dia berdoa supaya dianggap sebagai orang yang beragama. Tetapi apa yang dilakukan? Kamu menelan rumah janda-janda. Siapa yang janda? Siapa yang janda? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang pernah melihat janda? Punya rumah? Rumahnya besar apa kecil? Terus bagaimana nelannya? Ya? Oh, bantuannya yang ditelan. Ya. Artinya dia merampas hak orang lain. Ini harusnya untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk janda. Tapi kamu embat. Tapi kamu makan. Padahal dia orangnya pendoa loh ya. Doanya panjang-panjang, indah doanya. Tapi dia mengabaikan yang lain. Kemanusiaannya diabaikan. Ya. Satu lagi. Yesaya 58. Yesaya 58 ayat Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Ya. Orang-orang Farisi tadi yang saya berikan contoh tadi, taat membayar perpuluhan, ya toh? Rajin berdoa. Nah, sekarang yang Yesaya ini orang-orang yang rajin berpuasa. Ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Jadi dikira kalau orang itu sudah berpuasa itu semakin diperhatikan Tuhan. Kayak Musa di atas Gunung Sinai. Kayak Tuhan Yesus setelah dibaptis. Dia puasa 40 hari 40 malam. Dikira seperti itu ya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Aneh bukan? Kita sudah berpuasa, sudah merendahkan diri, tapi kenapa kok Tuhan enggak memperhatikan? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Tidak peduli pada orang lain. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi karena tidak ada keseimbangan antara ketuhanan dengan kemanusiaan. Ya. Sebentar lagi kita akan mendengar berita di TV. Sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan mendengar berita di TV. Sebuah warung makan telah dirusak dan dijarah karena buka di siang hari. Bahkan rice cookernya diangkat. Tahun lalu begitu. Nanti akan terulang lagi. Ketika bulan puasa terjadi banyak tindakan-tindakan anarkis. Bakul-bakul di pinggir jalan ditendang, tendanya dirobohkan, rice cookernya diangkat.
Karena mereka menuntut penghormatan. Hormatilah aku. Hormatilah aku. Aku ini sedang berpuasa. Padahal sebenarnya kalau berpuasa nggak perlu dihormati, tapi harus menghormati. Kalau saat ini kita puasa, saudaraku, di depan kita ada orang makan, yo ben tau wong dia nggak puasa. Anggaplah itu sebagai cobaan, sebagai ujian, gitu kan? Iya. Jadi harus ada keseimbangan, saudaraku, antara kemanusiaan dan ketuhanan. Ya. Jadi saya berpesan pokoknya di hari-hari seperti ini, kalau kita mau mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, boleh-boleh saja lewat YouTube. Tapi kita harus tahu dulu siapa yang berbicara, terus isinya itu tentang apa. Kalau isinya itu bersikap provokatif, kalau berisi tentang ujaran kebencian, gak usah diikuti sudah. Ikutilah yang menyejukkan, yang mendamaikan. Karena masalah ini merupakan masalah yang sangat sensitif buat kita. Kita harus berhati-hati. Yang penting 2 hukum tadi loh yang harus kita jalankan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan yang kedua, kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Cukup 2 itu saja sudah. Seluruh hukum Taurat ada di dalamnya. Ya. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan agama. Di Bali beberapa waktu yang lalu ada demo karena ada orang yang mengatakan Bali itu sarang setan. Orang Bali enggak terima. Demikian juga di Kalimantan. Seluruh suku Dayak ngamuk. Ya, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Kita sebagai umat beragama harus bisa menghormati, ya, menghargai agama lain walaupun kita tidak mengimaninya, tapi kita harus tetap menghargai. Contoh. Kita punya teman yang berbeda agama. Kita sedang ngobrol tentang bisnis mungkin, tentang trading forex mungkin. Kita sedang ngobrol sampai lupa waktu. Dan ini sudah jam 12. Bagus enggak kalau kita bilang begini, kawan, sudah jam 12. Waktunya kau pergi sembahyang. Bagus apa enggak? Seperti inilah lakukan begitu loh. Lakukan. Orang Kristen memiliki iman, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, itu iman kita. Boleh enggak kita bilang kepada teman kita yang beda agama? Kamu nanti lo mati masuk neraka lo. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Nanti kamu mati itu masuk neraka. Boleh enggak begitu? Enggak boleh, saudaraku. Enggak usah. Kita itu sejak SD sampai SMP, SMA, perguruan tinggi sampai kapanpun kita itu diajar bahwa yang namanya agama itu adalah hak yang paling asasi, hak yang paling bebas, hak yang paling pribadi. Jadi kita nggak boleh urusin itu. Yang penting itu urusin diri kita ini. Orang Jawa punya filsafat. Filsafat Jawa. Agama ageming aji.
Jadi agama itu diibaratkan seperti ageman, seperti pakaian. Kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke Cabo, kita pergi ke pasar, kalau kita pilih baju, pilih yang jelek apa pilih yang baik? Pasti semuanya pilih yang baik. Mbah Sugiman pilih batik yang biru itu karena itu yang paling baik. Pak Yosef pakai yang hijau karena hijau yang lebih baik. Fitki pakai garis-garis hitam karena Nefri juga pakai garis-garis hitam. Karena itu yang terbaik. Lah kalau aku yang terbaik yang merah hati. Bisa enggak saya bilang kepada Pak Sugiman, Mbah, milih baju kok biru elek ngono lho, Mbah. Boleh enggak kita begitu? Podo wae. Itu loh saudaraku. Pak Yosef. Padahal guru dia. Mosok pakai baju hijau? Enggak boleh begitu. Ya. Itu punya kita secara pribadi, pilihan kita baik menurut kita kok. Kok diurusi? Seperti itu, saudara. Hati-hati ya. Kita itu hidup dalam keperbedaan, tapi kita harus bisa hidup bersama. Kita sebagai umat yang percaya, sebagai orang Kristen, tapi jangan lupa bahwa kita orang Indonesia. Ya, kita ini orang Indonesia. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia. Nilai-nilai budaya Nusantara harus kita junjung tinggi. Begitu. Tapi ingat, saya bilang begitu bukan berarti bahwa semua agama sama. Semua agama itu berbeda. Ya. Apakah semua agama baik? Pasti. Saya setuju. Semua agama mengajarkan moralitas yang tinggi. Semua agama mengajarkan supaya kita tidak berbuat dosa. Tapi saya tidak memberitahu kepada saudara bahwa saudara bebas untuk beragama apapun. Ya. Agama bukan sebuah tujuan, tapi hanya sebuah sarana. Tujuan kita adalah keselamatan. Tujuan kita adalah untuk mencapai keselamatan. Dulu Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Segambar serupa dengan Tuhan. Dan kita akan kembali ke situ lagi. Kita akan mencapai menuju gambar Tuhan lagi. Mencapai kesempurnaan lagi. Itu yang disebut dengan keselamatan. Dan kita bisa mendapatkan keselamatan itu kalau ada juru selamat. Tanpa juru selamat kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa itu. Terakhir Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Dengar baik-baik, ini Tuhan yang bicara. Ini Tuhan sendiri yang bicara. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu tidak ada yang salah. Karena Tuhan itu maha benar. Ini yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Dan mau tidak mau kita harus percaya karena ini kebenaran yang sangat mutlak. Dengar baik-baik. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Ya. T-U-H-A-N, huruf besar semua. Itu kalau dalam bahasa Ibrani YHVH. Yaitu Tuhannya yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Tuhan yang disembah oleh Musa. Tuhan yang telah mengutus Yesus turun ke bumi. Ya. Akulah Tuhan, bukan Tuhan yang lain.
Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi yang bisa menjadi juru selamat itu hanya Tuhan sendiri. Bukan manusia, bukan nabi. Tapi yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menjadi juru selamat. Bagaimana caranya? Tuhan telah turun ke dunia menjadi seorang manusia yang harus mati di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itulah keselamatan. Sehingga di luar Yesus memang benar tidak ada keselamatan. Tapi prinsip iman kita ini jangan dipakai untuk menghakimi orang lain yang di luar iman. Ya? Gak boleh. Gak boleh. Suatu saat nanti, kalau Tuhan menghendaki mereka selamat, Tuhan punya cara sendiri. Kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan kabar baik. Berita keselamatan. Bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga. Itu yang kita beritakan. Dan lewat Yesus itulah kita bisa menerima keselamatan. Tapi enggak usah menghakimi, kita memberitakan saja. Injil itu artinya kabar baik. Jadi yang kita sampaikan harus kabar baik. Kalau kabar itu baik, harus disampaikan dengan cara yang baik. Ya, ingat ya. Agama agemeng aji. Ya, jangan pernah urusan dengan agama orang lain, tapi berurusanlah dengan agamamu sendiri. Kejarlah kekudusan, kejarlah kesempurnaan, supaya kita hidup untuk bisa mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin, saudaraku. Amin, puji nama Tuhan. Saya enggak tahu kalau hari ini Bapak Hendrik Christian bisa bersama-sama dengan kita. Sebenarnya saya tuh punya angan-angan kemarin. Saya mau minta tolong Pak Hendrik untuk menyampaikan firman di sini. Itu saya punya angan-angan seperti itu. Saya pikir, oh hari ini Pak Daniel Alexander ada di Narwastu, paling mereka ke sana. Pikiran saya seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti sore saja. Oke, jadi ingat Bapak Ibu bahwa agama bukan tujuan kita ya. Agama tidak menyelamatkan kita, karena yang menyelamatkan kita hanya Tuhan sendiri. Dia juru selamat. Bagaimana sikap kita sebagai umat beragama di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah perbedaan, toleransi, menghormati satu dengan yang lain. Ya, nggak usah mengusik kemerdekaan mereka, nggak usah mengusik kebebasan mereka, karena agama adalah hak yang paling asasi, paling bebas, bersifat paling pribadi, begitu. Ya, puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kesukaan Pak Gembala. Aku mengasihi Engkau Yesus.